Persoalannya apa? Jasa palsu tahu apa enggak? Istilah aslinya aja kamu nggak pernah lihat. Kan tadi sudah saya bilang dengan landasan apa yang saya Itu asumsi. Ya, sama juga berarti yang dibangun itu asumsi juga. Dia lewat penelitian 3 tahun nanti ngeliti apa? Loh, kenapa kali sudah hukum? Sudah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya. Terus ditangkap. Hasilnya ditangkap. Bukan malah menangis. Bukan cara saya untuk berdebat. Ini cara saya untuk mengetahui kualitas saksi ini. Ternyata tidak berkualitas, tidak mengerti. Kalau saya ya. Terima kasih yang mulia. Satukan Nusantara, bangsa dan lain-lain. Memahami. Oke, ideologi Pancasila. Nah, selama jadi ketua ormas itu karya apa ya? Karya nyata apa yang sudah Anda torehkan untuk Nusantara? Tunjukkan satu baris saja di buku saya, Jokowi yang di cover 1 dan di cover 2 yang mengatakan Pak Jokowi komunis. Ayo konten yang buat itu lah. Saksi palsu ini. Laporin ini. Ada yang terjadi bahwa saya menuliskan. Terima kasih. Masih ada? Silakan. Masih ada yang mulia, saudara saksi terkait dengan surat dukungan Anda kepada Mabes Polri, karena Anda sudah melihat secara langsung video yang ada di channel Gus Nur Official 13. Iya. Menurut saudara, apakah mubahalah dalam Islam itu dianggap penistaan? Saya tidak Jawab iya atau tidak saja. Apakah dalam mubahalah itu dalam perspektif agama Islam itu merupakan penistaan agama? itu yang paham Tidak. sebagai ulama. Gimana? Gus Nur yang paham sebagai ulama. Saya bertanya pada saudara saksi, bukan pada terdakwa. Kalau paham, jawab paham. Kalau tidak, jawab tidak. Paham tidak? Tidak, kita tahu tidak. Oke. Apakah dalam Islam bermubahalah itu merupakan penghinaan? Tidak tahu. Tidak tahu. Apakah saudara tadi sudah disumpah dengan cara agama Islam? Berarti saudara beragama Islam tentu saja ya? Ya. Seharusnya tahu lah minimal sedikit. Iya, dari awal tadi membahas ya. Terus apakah dalam video yang diputar, yang Anda putar, Iya. itu apakah Gus Nur dan Bambang Tri menyebutkan salah satu etnis atau ras? Tidak. Tidak ada. Apakah setelah Anda melihat video dari Gus Nur Official terjadi kerusuhan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kan? Saya mengantisipasi aja. Tidak ada berarti. Tidak ada kan? Apakah dalam video Gus Nur yang di dalamnya ada Bambang Tri itu ada permusuhan setelah itu, setelah video itu ditayangkan menurut saudara? Entah itu permusuhan antar agama atau antar ras, ada tidak? Yang saya tahu tidak ada. Tidak ada. Oke, selanjutnya terkait dengan surat dukungan saudara. Iya. Secara pribadi, adakah kerugian dari Anda pribadi setelah penayangan video Gus Nur dan Bambang Tri? Secara pribadi tidak ada. Tetapi Secara pribadi, saya bertanya secara pribadi, karena saya belum melanjutkan pertanyaan. Kerugiannya apa? Kalau ada? ya kerugiannya bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan.
sudah terjadi, yang tidak diinginkan itu sudah terjadi bro? Belum terjadi, makanya kita mengantisipasi. Belum terjadi bro. Saudara saksi, Ya Pak. tadi sudah lengkap banyak ditanyakan dari hakim, jaksa maupun rekan. Saya hanya tergelitik pengen tahu, saudara ini ketua organisasi Pemuda Nusantara Bersatu ya, Ya. ya, yang kebetulan belum terdaftar di Menkumham. Ya. Dari mana sumber dana organisasi tersebut? Masih pribadi-pribadi aja. Masih pribadi-pribadi. Anda sudah serta ya, Ya. harus mengatakan yang jujur ya. Dari surat dukungan yang saudara buat, Anda mendapatkan kompensasi uang ataupun entah iming-iming jabatan, dapat tidak? Tidak ada. Jadi saudara membuat surat dukungan itu sudah dibuatkan oleh seseorang mungkin atau instansi? Saya buat sendiri. Buat sendiri. Ya, setelah surat. Jadi saudara tidak mendapatkan apapun dari ini. Anda sudah suruh. Iya. Kesini jual masuk enggak? Hah? Kesini jual masuk enggak? Saya numpang. Numpang mau kawan. Numpang mau kawan. Ketika saudara di BAP, ketika saudara di BAP dipanggil itu ya, kan hanya orang 1 hari dari surat dukungan ya. Tapi kalau nggak salah itu di BAP itu tertanggal 3 ya, tertanggal 3 atau bukan terus sehari berikutnya. Makanya kan saya ingat. Oh, ingatan saudara seperti itu. Dari panggilan itu lewat panggilan surat atau kan by WA, telepon biasa. Maksudnya orang bersatu, benar. Kita dari suratnya. Luar biasa. Termasuk istimewa saudara. Teknologi Pak. Tidak begitu dalam hukum acaranya. Jadi saudara benar-benar tidak menerima entah itu kompensasi berupa uang, barang, atau iming-iming jabatan. Sebentar lagi kan ada pilpres juga. Tidak ada. Ya cukup. Saudara, saya mau soal undang-undang ITE. Siapa? Saat saudara tadi kan disebut pertama kali kan lihatnya di TikTok ya. Iya. Itu ditanya nggak oleh penyidik pertama kali melihatnya? Ditanya. Saudara jawab apa? TikTok. Iya, pertama saya. Nah, link TikTok itu kemudian dituangkan nggak dalam BAP saudara? Iya. Tidak. Yang kedua, kemudian saudara kan melihat di YouTube ya. Iya. Link YouTube itu dituangkan nggak dalam BAP saudara yang saudara tonton? Udah tadi kan dilihat ada. Nggak, waktu itu diperlihatkan nggak? Linknya juga ada. Ada. Saat itu bisa diakses nggak? Pada saat itu. Iya. Pada saat itu masih bisa. Saat ini Udah tidak ada. sudah ada. Iya. Benar tidak ada. Iya. Nggak bisa ditonton. Nggak bisa. Tidak bisa diakses. Nggak bisa. Saya lanjutkan. Ini soalnya kan kalau tidak bisa diakses pasal UTE itu enggak ada kasusnya gitu. Saya lanjut. Saudara, Siapa? saya ingin mendalami. Saudara waktu masuk ke YouTube Gus Nur, Iya. itu melalui searching atau saudara jadi subscribe Gus Nur? Tidak dari situ. Terus dapatnya dari mana? Searching dulu. Saya sini. Searching YouTube. apa kata yang saudara cari waktu itu sehingga ketemu Gus Nur? Ijazah palsu. Ijazah palsu keluar apa aja di situ yang keluar? Hah? Yang keluar apa aja? Kan ditulis ijazah palsu keluar kan banyak. Banyak konten-konten yang ini kan. Yang ijazah palsu. Iya. Berarti bukan hanya di Gus Nur aja itu banyak. Saya lihat ya. Cuman yang muncul pertama kan di akunnya Gus Nur. Iya. Di TikTok tadi duluan lihat TikTok atau duluan lihat di Gus Nur? TikTok. Berarti duluan di TikTok ya? Iya. Oh, bukan Gus Nur kan, Gus Nur duluan.
Saya lanjutkan. Selain akun Gus Nur, akun apa saja di beranda itu kan kalau kita searching itu kan muncul beberapa. Nah, saudara itu langsung ke Gus Nur apa memang fokus nyari yang punya Gus Nur atau dari manapun waktu itu? Saya nulis ijazah palsu Gus Nuril. Oh, sengaja cari yang punya Gus Nur. Karena kan di situ Gus Nuril? Tadi Gus Nuril. Senyum dulu lah, senyum. Nah, senyum itu ibadah. Saya lihat Anda mulai tegang. Nah, kalau senyum gini kan tenang, saudara. Saya lanjutkan. Nah, ya, kita dijaga sebagai orang Islam. nggak usah ikuti, dengarkan saya saja. Nanti kalau sudah di luar bisa kita di situ lebih jauh ya, saudara. Nah, saat saudara, ini kan saya lihat ini tadi pernyataannya sama, ditunjukkan nggak oleh penyidik surat dukungan yang lain selain punya saudara saat di BAP? Gak itu. Itu kebetulan aja ya, semuanya ingin mengusut tuntas itu kebetulan saja ya. Saudara kan minta diusut tuntas. Iya, yang lain tadi juga sama itu. Luar biasa negara kita penuh dengan kebetulan gitu ya. Saya lanjutkan. Saudara, ini saya mau kaitkan dengan dampak yang sifatnya material bukan formilnya ya. Saudara tadi kan khawatir saja. Selain di Cilincing, ada nggak antara suku A, suku B bertengkar, timbul kerusuhan gara-gara nonton podcastnya Gus Nur? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Kedua, ada nggak ras antara mungkin ras Arya yang ada di Jerman sana dengan ras yang ada di Asia bertarung gara-gara nonton podcastnya Gus Nur? Iya, tidak mungkin. Pertanyaannya maksud saya kan ini terkait tidak ada atau tidak, karena ITE itu dampaknya luas, bisa ditonton dimanapun. Orang Hong Kong pun bisa nonton dan orang Indonesia di Hong Kong juga ada. Iya. Nah, begitu jauh saja ya. Kalau manis begitu saya senang lihatnya. Ya. Saudara, ada nggak agama yang kemudian ya seperti kasusnya pendeta yang lari ke Amerika jadi pemulung itu, jadi rame nggak gara-gara podcastnya Gus Nur ini? Kalau untuk rame, karena banyak yang nonton. Bentuknya apa? Rame nonton tadi? Iya. Nonton itu dilarang nggak di dalam negara kita? Enggak lah. Enggak ya? Berarti rame nggak masalah ya? Rame. Dan nonton ya nggak masalah. Nggak masalah ya? Iya. Terus masalahnya di mana? Masalahnya kan saya bilang, jika ini aku diteruskan bisa menimbulkan antara pro dan kontra terhadap anak bangsa yang suka dan tidak suka terhadap Bapak Jokowi. Nah, kita sebagai organisasi menginginkan bahwasanya ini bahwasanya untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik dan benar. baik. Nah, persoalannya adalah bahwasanya terkait itu kan sebelum muncul di konten itu kan yang tadi saya bilang seharusnya kan bisa dicek keabsahannya Pak Menteri, apalagi udah pernah ada ditulis. Ya, oke. Saudara sendiri kan tadi meyakini ijazah Pak Joko itu asli enggak? Ya. Asli ya? Ya, saya asli loh kan di konsultasi. Nah, saudara pernah melakukan pengecekan tentang keaslian itu? Saya juga lihat beberapa akun bahwasanya ada juga yang mengatakan dari temannya atau gurunya meyakini bahwasanya dia memang ada ijazahnya. Enggak, kalau itu kan testimonial auditor, kila wakila, katanya dan konon katanya. Saya tanya, saudara tabayun langsung nggak ke Pak Jokowi sebelum memberi dukungan? Atau telepon Pak Jokowi, ini benar nggak ijazah Pak Jokowi asli, misalkan begitu? Oh asli itu Mas Sohe, misalkan dapat begitu. Ya sekarang kan gini juga, saya juga nggak tahu. Saya belum meyakini bahwasanya Bapak penasehat sebagai pengacara ya pasti. Udah lah, pertanyaannya iya atau tidak, jangan ke saya lagi nanti dimarahin loh. Karena tadi udah dimarahin. Ya enggak, itu kan enggak ya. Terkait masalah. Nah, pertanyaan saya, kalau saudara tidak tabayun ke Pak Jokowi, kenapa saudara kok menekankan kepada terdakwa itu tabayun? Kan saya bilang tadi, saya udah melihat, ya kan, itu asumsi saya terkait. Oh, asumsi ya. Bahwasanya. Sebentar, asumsi ya. Bukan terkait. Loh, gimana? Tadi kata asumsi.
Tadi bilang asumsi. Perlu minum nggak dulu? Kalau perlu minum dulu biar tenang. Asumsi ya? Enggak, gini Ya, gimana? Saya pengen tahu maksudnya, coba. Ya kan, kenapa harus kita, misalnya di wali kota konsultasi, gubernur, presiden, ya, nah, terus dengan ada penjelasan bahwasanya ada yang nanti itu ada ranahnya lagi lah. Saudara tahu nggak Bupati Simalungun? Tidak tahu. Nyalon gubernur dia ketahuan ijazahnya palsu. Saya tidak tahu. Tidak tahu, itu ada faktanya. Jadi kasih tahu waktu bupati dia pakai ijazah jadi bupati, waktu gubernur ketahuan ijazah palsunya. Jadi asumsi itu bisa keliru ya. Iya. Ya, saya kasih tahu aja. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang ke terdakwa ini, saudara. Siap. Kalau saudara kan cuma asumsi tadi karena nggak lihat langsung. Terdakwa ini sudah melakukan proses penelaan melalui teknik wawancara dan keluar bukunya. Saudara tahu nggak buku Jokowi Undercover? Dia itu sempat viral. Sempat baca nggak di dalamnya? Tidak. Jokowi Undercover 1 baca nggak? Enggak. Jokowi Undercover 2 baca nggak? Enggak. Nah, yang selanjutnya saudara juga perlu tahu. Saudara tahu nggak ini si terdakwa Bambang Trimoro itu menggugat ketidakabsahan ijazah itu untuk mendapatkan keyakinan publik dan seluruh rakyat Indonesia tentang keberadaan ijazah benar atau tidak terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya dapat info. Dapat berita dari media sosial. Saudara kemudian beri dukungan nggak untuk memastikan bahwa benar atau tidak dengan gugatan saudara terdakwa ini? Kan habis itu dicabut. Enggak, waktu pertama saudara tahu kasih dukungan nggak? Enggak ya. Jadi dukungannya khusus untuk polisi biar ngejar dia aja ya. Kalau untuk membuktikan ijazah asli atau tidak, enggak saudara dukung ya. Pertanyaannya terakhir ini Pak. Terakhir aja lah, jangan dijawab lagi. Ya saya sudah selesai. Kasihan Pak Hakim juga nunggu yang lain. Ya, gimana? Bapak Nesa bicara seperti itu, artinya itu terlalu menjustifikasi. Nah, asumsi itu, asumsi. Ya. Terakhir saudara, ini biar selesai saja saya. Ya, Bapak Nesa. Ya. Saudara, ini sudah menjadi terdakwa. Saudara punya empati enggak? Oh ternyata dukungan saudara kok dampaknya jauh. Atau bahkan saudara bangga dan bahagia, atau bersyukur, atau sujud syukur setelah tahu kasus ini naik. Saya ingin kejujuran saudara. Terima kasih. Terkait hingga akhir sampai di sini, ya, saya juga prihatin. Oh gitu ya. Terima kasih. Ya, hal ini. Nah, maksudnya kan artinya semua kita di teknologi hari ini sebelum melakukan hal-hal yang sifatnya itu personal membenci orang, ya kan, harusnya kan di cross-check dulu Pak, gitu. Iya, saudara juga hanya cross-check dulu tadi ya. Oke, cukup. Anda prihatin. Terima kasih Pak Hakim. Masih lagi? Masih ada? Ya, terima kasih. Mana ini? Saudara saksi, tolong diperjelas atau definisi ujaran kebencian. Di mana pengetahuan Anda menerangkan ujaran kebencian dikaitkan dengan motif Anda yang ingin tidak ada pro kontra. Tolong dijelaskan. Gimana Pak Proses? Ujaran kebencian ini kan awalnya Anda menilai ada ujaran kebencian dari Gus Nur sama Bapak Menteri. Lalu motif Anda supaya tidak ada pro dan kontra. Nah, tolong definisikan apa itu ujaran kebencian. Berarti enggak pertanyaannya? Iya. Soalnya laporan saudara itu ujaran kebencian. Iya. Versi saudara mestinya ya. Ya, ujaran kebencian bahwasanya terkait apa yang ada di akun itu, yang saya bilang tadi, hal-hal yang seperti itu kan sifatnya personal, gitu ya, gitu kan. Seharusnya kalau mau melakukan seperti kan kebijakan-kebijakannya saja, hingga akhirnya itu kan bisa menimbulkan yang tidak kita inginkan, gitu. Ya, itu nggak menjelaskan. Kalau saya nanya handphone itu apa, handphone ialah terdiri dari bla 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 bla. Nah
sekarang ujaran kebencian itu apa? Ya apa yang ada di konten itu membicarakan bahwasanya Apa yang di konten itu? Apa semuanya jadi ujaran kebencian? terkait ijazah. Ya walaupun terkait ijazah, apalagi isinya mubahalah. Mubahalah adalah ada di dalam Al-Quran. Anda tahu nggak ada di dalam surat apa? Saya kasih tahu, Ali Imran ayat 61. Itu perintah dari Allah kepada Rasul dalam konteks mempersoalkan sesuatu. Namanya mubahalah. Yang bohong, yang dusta dilaknat. Nah sekarang pertanyaannya dikaitkan dengan ujaran kebencian itu di mana? Apa dan di mana dan bagaimana? Coba jelaskan. Ya apa yang menjadi persoalan? Ya kembali lagi apa yang sesuai dengan yang ada di Iya, ujaran kebencian itu apa? Anda nggak ngerti berarti. Saya ingin jelas. Ujaran kebencian adalah ada sebuah fitnah. ya, fitnah apa? Fitnah itu nggak sesuai dengan fakta. Ya ini bila tidak sesuai dengan fakta. Iya. Berarti fitnah. Iya. Nah, padahal baru mau diupayakan benar tidaknya lewat mubahalah. Kan belum ketahuan apakah fitnah atau tidak. Iya. Maksudnya Kok udah ada bilang ujaran kebencian? ya. Gini ya, saya tengahi. Kalau Pak penasihat hukum, Ya. mungkin latar belakang saksi berbeda dengan Anda dan Profesor ya. Ah. Saksi ini pedagang nasi, disuruh definisi. Jadi ini loh, saudara mau tanya, saudara mengerti nggak? Nah itu aja gitu deh. Patut tuh. Tanya nggak, saudara mengerti nggak yang ditanya? Ya kalau saya mengerti. Ya Versi apa? saudara, versi Iya. saudara tahu. Kalau tahu dijawab. Jadi jangan berputar-putar biar tetap. Yang ujaran kebencian sekarang itu artinya terkait konten yang apa yang disampaikan terkait. Udah, nggak apa-apa, nggak tahu. Sudah, tapi belum Iya, itu tidak begitu. versi itu ya, di versi saksi seperti itu, nggak bisa dipaksa. Kalau nggak dibandingkan kalau nggak bisa dipaksa. Anda harus jujur, Anda nggak ngerti. Udah itu aja. Kalau kan tadi dibilang ini hanya relasi dibandingkan dengan Udah tadi. Tadi majelis hakim sangat mulia, sangat bijaksana. Dia benar nggak? Ya sudah. Saya mengerti bagian. Dia bisa mengerti. Nah, pertanyaan yang kedua, kalau Anda tidak mengerti ujaran kebencian, kenapa Anda bikin dukungan? Kenapa Anda mengikuti sesuatu yang Anda nggak tahu? Berat dosanya, Pak. Anda bisa lihat Al-Isra ayat 36. Nggak boleh ikuti sesuatu yang nggak tahu. Ini Quran, ini Quran kalau kau beriman. adalah menyerang persoalan sosok presiden. Ya, tapi kamu nggak tahu persoalannya. Persoalannya apa? Jasa palsu tahu apa enggak? Istilah aslinya aja kamu nggak pernah lihat. Kan tadi sudah saya bilang dengan landasan apa yang saya Itu ketahui. asumsi. Ya, sama juga berarti yang di konten itu asumsi juga. Dia lewat penelitian. 3 tahun nanti ngeliti apa? Loh, kenapa nggak dipermudah hukum? Udah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, Terus ditangkap. artinya Hasilnya ditangkap. bukan malah penantang menang ya, bukan masalah penantang menang ya. Ini mohon dipahami Pak penasihat hukum. Ya baik Pak. Ini bukan kajian itu berdebat. Ya, itu saksi itu untuk menggali apa yang dia tahu, dia lihat, dia ketahui sehubungan dengan apa yang didakwakan kepada terdakwa. Misalnya berdebat apa itu mubahal, apa itu ini sebenarnya kalau dia nggak tahu gimana mau dipaksa. Itu bukan cara saya untuk mendebat. Ini cara saya untuk mengetahui kualitas saksi ini. Ternyata tidak berkualitas, tidak Sudah mengerti. kelihatan dari tadi kan sudah tahu. iya. Terima kasih Bu. Kita kalau ada Uangnya menurut saudara ini belum uangnya saja. Mananya yang tidak tahu. Ya. Terima kasih yang mulia. Coba biasa saudara menjelaskan kalau bikin catatan kepada terdakwa. Terdakwa boleh berkomentar, boleh bersaksi. Baik, saudara saksi. Tadi Anda ketua umum ormas ya, ideologinya istilahnya untuk mempersatukan Nusantara, kurang lebih begitu. Saya tanya selama ini komunitas bukan ormas, komunitas.
Oh, komunitas, baik. Tapi visi misinya untuk mempersatukan Nusantara, anak bangsa dan lain-lain. Memahami. Oke, ideologi Pancasila. Nah, selama jadi ketua ormas itu karya apa ya? Karya nyata apa yang sudah Anda torehkan untuk Nusantara? Terkait itu kan saya sudah jelaskan bahwa terkait 2019 sempat tidak jalan karena kan pandemi. Jadi belum ada. Oke. Baik. Jadi ini sekedar info ya bahwa jadi kalau berarti Anda berpikir saya tidak Pancasila atau tidak Nusantara gitu kira-kira. Benar ya? Oh enggak, baik. Yang perlu Anda ketahui, saya setiap ada bencana alam di seluruh Indonesia saya hadir. Saya bangun masjid, saya bedah rumah, saya sembako macam-macam. Nah artinya saya ini Pancasilais banget. Saya tuh sangat cinta banget sama Indonesia ini, gitu ya. Yang terakhir ya, sebenarnya sudah banyak tapi saya potong aja. Sebenarnya saya sudah mengalami penderitaan batin selama 2 bulan ini. Saya ditahan, diisolasi, di ruangan terisolasi, bahkan tahanan teroris. 2 bulan tidak boleh teleponan istri, sekedar jawab anak aja nggak boleh. Bahkan dipindah lagi di sel yang sempit, sembojung aja nggak bisa, nyelunjurin nggak bisa, terlalu sempit. Dicampur dengan tahanan narkoba, penderitaan batin yang tidak bisa saya tulis. Nah, sebenarnya saya puas seandainya saksi-saksi dari kemarin itu misalkan berkualitas, hujahnya kuat, saya ikhlas menjalani penderitaan ini. Ya, cuman ternyata lupa, tidak tahu, nggak ngerti. Jadi saya Allah Akbar, saya serahkan Pak Hakim ya. Dosa besar kok, dosa besar. Azab Allah. Saya menolak dan kasihan. Azab Allah menanti kau. Berat dari Allah. Saya ingin menanyakan bahwa tabayun dan komunis dulu. Komunis. Dalam BAP Anda, tujuan terhadap Pak Jokowi komunis itu Anda simpulkan dari mana? Dari yang ada pemberitaan terkait tulisan Bapak itu juga. Tunjukkan satu baris saja di buku saya Jokowi yang di cover 1 dan di cover 2 yang mengatakan Pak Jokowi komunis. Ayo konten yang buat itu lah. Wah ini saksi palsu ini. Tapi itu bahaya. Laporin ini. Ada yang tidak yakin bahwa itu saya menulis kan? Tidak yakin bahwa saya menulis itu. Tapi ada lapor ke polisi. Iya. Yang lapor balik. Ada tenang ya di sidang ya. Ya, Kalau ada tenang saya suruh keluar. 1 poin. Nomor 2, tabayun. Anda tahu artinya tabayun? Tahu nggak? Iya, prospek. Dari kata apa? Bahasa Arab tabayun itu. Oh, ngerti. Bayana yubayinu tabayunun. Mencari keterangan. Saya mencari keterangan 3 tahun, menemui puluhan saksi, bahkan sampai akhirnya termasuk mubahalah untuk meyakinkan, mencari keterangan supaya dibantah. Dan tidak cukup lagi, saya menggugat secara resmi ke pengadilan. Itu namanya tabayun ya, begitu itu. Dan belum ada hasilnya kok Anda menuduh saya tidak melakukan tabayun, fitnah. Ujian kebencian, menurut Anda tadi fitnah loh. Fitnahnya di mana? Jadi intinya saudara keberatan terhadap keterangan saksi tadi yang ada mengatakan di dalam BAP menyatakan Jokowi komunis dan sebagainya. Ya, intinya itu ya. Tapi itu penting sekali. Ya, makanya keberatan itu yang